Maka larilah Nabi Yunus, lalu sampai di sebuah dermaga, menumpang kapal yang penuh, ya, menumpang kapal yang penuh sesak. Berlayar di tengah lautan, terjadi badai. Lalu semua sepakat, ya, sebagian penumpang kapal harus dibuang, ya. Lalu diundi. Konon katanya berkali-kali diundi, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus dicampakkan ke laut. Begitu dicampakkan, langsung ditangkap paus, ya. Lalu ditelan, dibawa ke dasar laut. Nah, disitulah Nabi Yunus mengendap selama 40 hari 40 malam. Dan selama di dalam perut ikan dia bertasbih kepada Allah. Lalu kemudian disemburkan ikan kembali setelah 40 hari. Badannya melepuh, kulit-kulitnya lapuk, sampai di atas pasir yang panas. Balas sakit itu. Ditumbuhkan Allah pohon labu di situ. Jadi sebagian mengatakan obat tubuh Nabi Yunus yang mengelupi itu pohon labu, diambil daunnya itu, digosokkan ke badannya itu. Berapa dia Pak? Daun labu. Daun labu itu kasih nak. Itu digosok ke badan mengelupi tadi. Tapi sebagian mengatakan Nabi Yunus dikasih makan dengan buah labu tadi. Karena orang sakit yang dalam kondisi tubuhnya lemas, lunak, itu lebih efektif pengobatannya dengan memakan buah labu. Di orang sakit itu, karena Nabi Yunus itu lemah badannya. Di labu kok cocok untuk orang yang lemah keadaannya, kerana lunak. Gitu. Lalu kemudian dia disembuhkan, balik dia ke kaumnya, dan ternyata kaumnya jadi beriman semua. Kenapa? Setelah peninggal Nabi Yunus, Ibu, datang awan hitam. Seperti dulu yang terjadi ke umat Nabi Lut, datang awan hitam. Yang terjadi ke umat Nabi Shu'aib, datang awan hitam. Umat Nabi Lut mengira ini hujan mau turun, ternyata batu turun, mati semua. Umat Nabi Shu'aib mengira hujan turun, ternyata api yang turun, mati semua. Nah, umat Nabi Yunus ini mengira mereka akan dapat azab dari Allah, lalu mereka semua bertobat, dan kemudian azab tidak jadi diturunkan. Dan satu-satunya umat yang tidak jadi diazab oleh Allah, umat Nabi Yunus. Semua umat begitu sudah datang azab, tidak ada lagi ampun, taubat tidak ada terima lagi itu. Satu-satunya taubat yang diterima itu taubatnya umat Nabi Yunus. Sehingga mereka beriman, Nabi Yunus pulang, mereka kemudian menyambut Nabi Yunus. Maka hiduplah Yunus dengan kaumnya yang beriman kemudian. Nah, itu cerita Nabi Yunus. Nah, penggalannya tadi ada di ayat 87, 88 surat Al-Anbiya. Mari kita lihat apa makna ayat ini. Dan ingatlah cerita Zunnun. Zunnun tadi sudah jelaskan artinya penghuni rongga. Karena Nabi Yunus hidup di rongga ikan. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, mughadiban, dalam keadaan marah. Jadi marah itu bahasa Arabnya ghadib. Tapi Nabi Yunus marahnya bukan ghadib, mughadib. Ditambah 2 huruf. Ya, mughadib asalnya kata ghadaba. Yughadibu, mughadib. Itu marah yang sudah tidak biasa lagi. Bahasa awaknya lah naik pitamnya, Pak. Kalau bayangkan 30 tahun siang malam awak berdakwah, tak ada seorang mau mendengar lah. Ya sama lah Pak Ibu. Mungkin dia ambil mana cerita Pak Ibu. Lah sebulan dia datang ke masjid kau ada orang lah Pak Ibu. Mungkin bulan kedua mau ngecek lah. Oh bak katu orang kau lah, tak katibu orang panik dah kesetua. Ya sama lah manusiawi juga itu Nabi Yunus tu. Tapi seorang nabi kemudian itu menjadi dosa baginya meninggalkan kaum. Sebenarnya bukan Nabi Yunus orang pertama meninggalkan umat. Nabi Ibrahim juga meninggalkan kaum. Dari Babilonia pindahlah dia, lari dia ke Palestina. Tapi pindahnya Nabi Ibrahim atas perintah Allah.
Karena itu Nabi Ibrahim tidak dianggap lari dari kaum. Nabi Musa juga lari Pak dari Mesir ke Palestina, tapi perintah Allah, tidak dianggap melarikan diri. Nabi Muhammad kan juga lari Pak dari Makkah ke Madinah kan, tapi Nabi Muhammad tidak dianggap melarikan diri atas perintah Allah. Nabi Yunus ada di perintah Allah, jom lari surang. Itu masalahnya. Itu makuk dihukumnya. Nyo melarikan diri, kecewanya dengan umatnya kok. Ya. Apa kata Allah? Apakah dia mengira tidak akan kami sempitkan hidupnya? Sempit di situ maknanya ditangkap ikan, dimakan ikan, kau sampit tu. Tapi makna sempit di situ kan Nabi Yunus marah. Orang kalau marah hidupnya sempit, kadar sempit. Orang kalau berang ko pebu dunia ko ketek dia nyope. Tu maka orang kalau berang jangan diajak bayo. Teju ke keluar ko pe. Kalau ada orang berang, ibu jangan bertanya-tanya je, kadang serang sampi. Apa kalau sedang berang-berang, ibu jangan minta piti je nyambuang sado beko lagi gitu. Ini sedang sampi, ibu menyasak je. Sebab orang kalau marah ko apa ibu, bakok sampi, makanya orang berang ko pembuluh darahnya sampi ibu. Jantungnya ko degupnya kancang. Sehingga pompa darahnya banyak. Tu makanya orang pemberang ko kadang-kadang pecah pembuluh darahnya bagai. Itu sampi namanya tu. Bukan panganannya dia sampi ibu. Sampai nadinya pun menyempit. Ya. Karena pompa darah yang kencang tadi. Memang begitu sifat marah. Orang kalau marah sampai siapa ibu? Itu makanya orang kalau berang coba cari bantu mungkonya, bukan mengkarui kan. Kadang sampai ibu. Sampai. Nah. Jadi orang kalau pemberang biasanya ndak lapang panganannya ibu. Tu makanya ada pepatah orang apa ya? Apa mengecek lah piara barundiang sudah makan ya. Kalau orang alun makan kau juga pemberang ibu. Emosinya. Nyo tak sasak baru buat bertanya lah ibu. Lah piara kau lah penangok lah lapangnya baru bertanya lagi. Jadi orang kalau berang kau sasak siapa ibu. Ya. Lalu fanada fi zulumat. Nabi Yunus berteriak-teriak dalam kegelapan. Nada tu berteriak. Kenapa berteriak bahasa Al-Quran? Kenapa tidak berkata? Kenapa tidak waqala fi zulumat, tapi wanada? Karena orang marah memang begitu. Kalau berteriak tu tanda apa Bapak Ibu? Tanda jauh kan? Wah, kalau mari tu kan tak jauh Pak. Kalau dakik kan tak mungkin mari lah tu. Orang berang Bapak Ibu walaupun berdakiknya mari mengecek. Ya nak? Itu sifat orang berang Bapak Ibu. Kenapa? Orang kalau sedang marah dia jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Orang kalau marah Bapak Ibu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Kenapa orang marah jauh dari Allah? Karena orang marah itu sedang berada dalam penguasaan syaitan. Kata Nabi, al-ghadabu minas syaitan, marah itu dari syaitan. Itu maka orang berang kau tak bantu orang lah ibu. Mungko merah, mata merah, telinga merah. Yang merah itu kan api Pak, setan. Itu maka orang berang tu mari mengecek ibu. Kalau nak mari ari mengecek kau jin. Kalau manusia lunak-lunak mengecek, makanya manusia kau bahasa Al-Qurannya ins kau lembut artinya. Lawannya jin kau kasar artinya. Tu maka orang kalau masuk jin mari ari mengecek, kenapa? Tandanya masuk jin tu. Maka orang berang mari ari mengecek, kenapa? Dia sedang dikuasai jin setan.
Makanya ibu sering saya katakan, kalau berang-berang apa di rumah, jangan dilawan, jangan dijawe, tu ndak urang lo tu. Diam saja. Ya cuman ibu-ibu jangan pula kalau ditanya dia anak, siapa hari-hari tu mah tu setan di dalam tu. Jangan, beko mengamuknya ibu jadi. Kan ibu-ibu sering tu ndak sadar mengecek perang ke anak ke cucu, bangkit setan dia angwanya. Iya tu mah. Memang begitu. Itu kenapa Nabi Yunus wanada, berteriak-teriak, menunjukkan jauhnya dia dengan Allah, karena dia berangkat dalam kemarahan. Orang marah tu tak pernah dekat dengan Allah, karena Allah tu Rahim, Allah tu Rahman. Marah bukan sifat Allah. Karena tu orang yang pemarah tak mungkin dekat dengan Allah. Maka dia berteriak memanggil Allah, karena dia merasa jauh dari Allah. Orang marah-marah tu, ya, temaku berang tu ibu, kalau ibu marah kan zikir kan. Kalau nak taluk zikir, wudu. Karena setan diciptakan dari api, dan api dipadamkan dengan air. Tu makanya orang gilo ko baiknya mandi ibu. No, orang gilo ko dikuasai jin pak. Tu maka orang gilo ko bahasa Arabnya jin, majnun. Majnun dari kata jin itu. Makanya orang gilo tu baiknya mandi. Mandi tengah malam pak. Kalau terasa dinginnya tu lah sehat mah. Pikun situ je pak. Pikun tu sedang dikuasai jin tu. Karena pikun kau merusak akal awak pak. Jadi jin tu virus pak, merusak akal awak, memori awak. Makanya ubek pikun tu mandi. Orang pikun biasa pemalai mandi ibu, yakinlah. Semua orang pikun takut mandi pak. Jadi kalau ibu-ibu lah mulai malai mandi tu tak ada pikun tu. Ubek pikun kau rajin mandi, rajin berwudu. Asalnya rajinnya ibu mandi, berwudu, tak kapikun lah, yakin lah. Bila mulai takut jai itu tanda-tanda kapikun tu. Tu tanda lah dikuasai jin tu pak. Oh jin kau takut jai. Tu makanya kata Nabi, kamu itu ketika tidur diikat setan dengan 3 ikat. Ada 3 ikat setan tu pak. Ketika awak lalu. Cara membuka ikat setan tu di samping zikir. Ketika jago lalu, duduk langsung berzikir, tagak ambil air wuduk. Setelah wuduk langsung buat sujud. Kalau lah 3 tu dilakukan, maka terbuka semua belenggu setan di badanmu pagi itu. Ada orang lah jago kan bebo, dah duduk, tak kongkang balik. Kenapa? Ada 2 pintu lain lu buka ni. Wuduk lah tu. Tapi sudah wuduk ada orang golek balik apa? Lalu balik. Kalau tidak sujud, ya 3 belenggu setan. Masalah 1 belenggu setan itu dibuka dengan air. Karena setan diciptakan dari api. Nah begitu juga kenapa berteriak? Karena orang kalau pemarah, dia jauh dari manusia. Itu makanya mari-ari mengecek jurang tu. Mari kok ada jarak jauh. Ya. Dan ambo tak pernah Bapak Ibu mendengar ada orang mengecek merdeka. Ambo suku berkawan juga apa tu. Ba tu, ini pemberang mana? Ada ibu? Enggak. Tak pernah ambo dengar lebih ibu. Orang suku berkawan jurang pemberang. Dan suku berkawan juga apa tu. Ba tu, ini pemberang. Itulah rusak Bapak kalau lah situ tu tak lurui pengandal itu. Orang pemarah ni banyak ditinggalkan orang pak, dijauhi orang. Memang itu tadi, makanya berteriak bahasanya tadi itu. Tak mungkin orang pemberang ko dakik jo makhluk, jangankan jo manusia pak. Apa asal nampak wawau tu apa sipak apa gimbek yo batu wawau tu. Cobalah pak asal nampak apanya lari tu. Sekali saya wawau tu pak ampuk batu tu, asal nampak apanya lari le pak. Kenapa? Jangankan manusia yang berakal, yang punya fitrah lembut, binatang pun tidak suka orang yang pemarah. Tu
Itu kenapa ibu-ibu, bapak-bapak, anak lebih memilih ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Kalau bertanya anak ketik tu ibu ayam balita tu Mariang angsian yang ketujuh dia mati ya. Apa ang atau maang ya? Aginya pilih aja tu ibu. Sian yang ketujuh dia mati ya. Apa ang atau maang ya? Lurui jawab mah pak jelas macam. Kenapa? Karena dia tahu kelembutan tu ada pada ibu, bukan pada bapa. Tu makanya ibu disuruh mengasuh, disuruh menyusukan, disuruh mendidik, disuruh di rumah jo anak. Karena kalau jo apa anak kau tak jadi kadang bekolo. Iya. Kalau jo apa anak kau kalau menangi pak, nem pertama lunaknya untuk menangi jo lai. Untuk menangi je lepaknya ramai dah ngantong tak macam tu. Tak betul ibu ya. Tapi kalau ginduk, kalau jo amaknya tinggal, menangi anak tadi, ya, cik amak antuk lana, menangi je jolai, antuk lana, menangi jolai tu nyo menangi amak le mak, menangi juang le, nyo menangi ne pun tak. Tak cerita ibu ya. Iya. Itu kenapa anakku lebih memilih induk ketimbang apa? Karena soal kelembutan tadi, induk kau punya hati yang lembut, tu maka dia agi rahim. Rahim dari kata rahim, penyayang. Tu maka ibu dia agi rahim. Kami tak dapat rahim lah. Ya. Karena ibu dia agi rahimnya, kami tak. Tu bukti ibu tu lembut tu maka anak ketujuh je ibunya. Pandang japaknya. Ambo tak kenal dulu ketika apa ibu ya. Ketika di kampung kami pameo populer warna di kampung tu ketika di payah tu ibu. Ya. Jadi dulu kan kok nampak goreng ayam di tuduang nasi tu Tu dua ke mungkin kalau tak dua orang sakit atau ayam tu sakit. Nyawa makan ayam kan dua keadaannya ibu. Kalau tak sakit awak ayam sakit. Kalau sehat ayam sehat, awak baju ayam ke pak? Lihat deh. Tapi kalau sakit ayam kalau aku pak, tu ayam lah sakit udah mati dah biar. Baru makan ayam pak. Nah, atau awak sakit, ya tak? Dah 3 hari tak makan, langit ditanya dah mak makan antara agak api ayam ya. Ada biar ayam tu pak. Baru makan ayam, tak awak makan lah pak. Yang sehat makan, baik lah kena makan ayam tu. Iya. Kalau lah sakit kau ala kecik amak ang telaga api ayamnya. Dia panggil kakak mak, oi, berilang, tu mak, ang kaja ayam tu dia ang damam kau mungkin telaga api ayamnya mak. Neng kakak kau yo adik kau yo buru ayam kau sampai dapet ibu. Yo nyok kaja saja jadi dak. Selalu lu dapet ayam kau lu berhenti mengajar ayam. Bak kau tu tak bayang nyo nak makan miko nak sakit. Inyon kan makan dia semangat mengajar ayam tu. Nah, jadi ketika nampak dituduang ko goreng ayam, katanya kamak goreng ayam mak ya. Ayo. Minta lah mak, kecik mak. Tu be abak ang mak. Ube abak ya. Kalau amak aku nak taluk kalau untuk abak aku yo minta ke abak. Damu amak bagi aku daging, amak aku serenge dak abak. Gitu. Tapi kalau amak ada ayam sepotong, paruitnya lapang. Ya. Tu kecik anak mak, dia makan mak. Makanlah, kanlah. Amak tak makan, amak lah nak makan lah. Ayam kau mak, ya makanlah. Amak tak ni ayam. Ayam kau amak dah kurang makanlah. Ada je ya. Ayam makan ayam kau dia anak kau tinggal tulang sana. Sudah makan dia amak aku tulang kau. Kecik anaknya, pi amak tak ni ayam je amak dah. Amak daging saya kurang, kalau ayam kau kalau tulangnya lain je. Tak betul ibu ya. Tapi kalau apa dia cuba-cuba. Ya. Apa ada ayam tu minta, "Pak, minta ayam, Pak." Dan sadun lah yang kalau atu macam tu. Nah, itu kenapa ibu lebih disukai anak. Jadi memang setiap orang yang lembut tak mungkin dijauhi manusia. Yang dijauhi manusia tu yang pemarah. Tu makut Nabi Yunus
berteriak-teriak, bukti dia jauh dari Allah.